Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Riki selaku dosen pengampu mata kuliah Pengauditan 2 yang telah memberikan kelompok kami, kelompok 6, kesempatan untuk melakukan presentasi walaupun diadakan secara online. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 6 dengan saya sendiri Syifa Marasandi dengan NIM terakhir 096 dan ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yanti Kartika Putri dengan NIM J0414221048. Perkenalkan, saya Fadila Rahmadini dengan NIM J0414221208. Perkenalkan, nama saya Friska Len Azhar Umar dengan NIM akhir 324. Baik, berikutnya adalah daftar aset tetap pada PT Cantika per 31 Desember 2023. Aset tetap yang pertama adalah tanah dengan item code-nya adalah LAN. Harga perolehannya sebesar 129.220.000, tanggal perolehannya 1 Februari 2017, dan umur ekonomisnya tentu saja tidak ada, depresiasinya juga tidak ada. Kemudian aset tetap berikutnya adalah bangunan atau dengan item code-nya BANG. Terdapat 3 gedung atau bangunan pada PT Cantika, yaitu gedung kantor di Gemawang, bangunan pabrik di Sleman, bangunan pabrik di Semarang. Dan umur ekonomisnya berjumlah 20 tahun dan depresiasinya adalah 5%. Selanjutnya adalah di sini ada mesin produksi, ada mesin granulasi biaksial, mesin butir spheroid sentrifugal, mesin ball mill, planetary mixer, vacuum emulsifier homogenizer, high shear mixer dengan umur manfaatnya sebesar 16 tahun dengan depresiasinya 6,25%. Selanjutnya adalah viewer atau furniture. Di sini ada peralatan kantor juga yang terdiri dari 1 set meja kantor, 1 set meja meeting, meja resepsionis, lemari dinding informasi, exhaust fan Panasonic, exhaust fan Sekai dengan masa manfaatnya 8 tahun, depresiasinya 12,5%. Selanjutnya adalah peralatan bagian elektronik atau di sini item code-nya IT, terdiri dari laptop Acer Aspire 3, komputer Asus All-in PC, printer Epson L3210 dengan masa manfaatnya 4 tahun dan juga nilai depresiasinya 25%. Selanjutnya adalah kendaraan dengan item code-nya VEH, yaitu Daihatsu Truck Hilux 2016 sampai 2017 dan juga forklift Toyota. Masa manfaatnya 8 tahun, maka nilai depresiasinya 12,5%. Jika di total, maka nilai aset PT Cantika sebesar 2 miliar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang voucher apa saja yang ada di dalam pengauditan aset tetap. Di sini kami mempunyai voucher 336 yang dibayarkan kepada PT Citos International Tbk atas 3 buah lemari dinding informasi dengan terminnya secara tunai. Harga pokoknya 21 juta, tanggal faktur, tanggal penerimaan dan tanggal bayar semuanya pada tanggal 2 Februari 2023. Untuk jumlah pembayarannya karena dia secara tunai maka 21 juta. Lalu selanjutnya adalah voucher 819 yang dibayarkan kepada CV Mentado dengan keterangan untuk 2 buah mesin butir spheroid sentrifugal dengan terminnya NET 30 dan syarat penerimanya adalah FOB Sleman. Harga pokoknya 23 juta, untuk tanggal fakturnya tanggal 6 bulan Februari 2023, tanggal penerimanya adalah tanggal 9 bulan Februari 2023, lalu untuk tanggal dibayarnya tanggal 14 Februari 2023. Untuk jumlah pembayarannya sebesar 46 juta rupiah. Lalu kami juga punya voucher 824 yang dibayarkan kepada PT Ogah Rugi untuk 1 buah unit komputer Asus All-in PC dengan terminnya NET 30.
harga pokoknya adalah 7.500.000. Untuk tanggal fakturnya tanggal 4 Maret 2023 dan tanggal penerimanya adalah tanggal 9 Maret 2023. Lalu untuk tanggal dibayarnya adalah tanggal 14 Maret 2023. Untuk jumlah pembayarannya sebesar 7.500.000. Lalu selanjutnya adalah voucher 1011 yang dibayarkan kepada PT Bina Citra Pesanan untuk dua buah forklift Toyota dengan terminnya net 30. Syarat penerimanya adalah FOB Sleman. Harga pokoknya 56 juta. Untuk tanggal fakturnya tanggal 7 Maret 2023 dan tanggal penerimanya adalah tanggal 12 Maret 2023. Lalu untuk tanggal dibayarnya tanggal 16 Maret 2023. Jumlah pembayarannya sebesar 112 juta. Selanjutnya adalah voucher 315 yang dibayarkan kepada CV Alam Sejahtera untuk 2 buah nakas atau laci lemari yang terminnya adalah tunai. Harga pokoknya 4 juta rupiah. Tanggal fakturnya adalah tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal penerimaannya dan tanggal dibayar pun juga sama, tanggal 2 Februari 2023. Untuk tanggal dibayarnya ini mungkin typo, ini tanggal 2 Februari 2023. Lalu untuk jumlah pembayarannya adalah 4 juta rupiah. Selanjutnya adalah voucher 320 yang dibayarkan kepada PT Kasus Banget. Keterangannya untuk reparasi rutin tahunan mobil Daihatsu Truck Himax tahun 2016-2017. Ini adalah tahun mobil ini diproduksi. Terminnya secara tunai. Harga pokoknya adalah Rp3.330.000 dan tanggal fakturnya tanggal 15 Maret 2023. Tanggal penerimanya adalah tanggal 16 April 2023. Lalu untuk tanggal dibayarnya adalah tanggal 20 Mei 2023. Untuk jumlah pembayarannya adalah sebesar Rp3.330.000. Lalu yang terakhir adalah voucher 325 yang dibayarkan kepada PT Aman Aja untuk perbaikan dinding gedung yang terminnya secara tunai. Harga pokoknya sebesar Rp300.000. Untuk tanggal fakturnya adalah tanggal 17 April 2023. Tanggal penerimanya tanggal 20 Mei 2023 dan tanggal dibayarnya adalah tanggal 10 Juli 2023. Untuk jumlah pembayarannya sebesar Rp300.000. Selanjutnya adalah kita ke worksheet prosedur audit untuk pengujian kewajaran. Isi dari daftar aset yang sudah dibahas tadi, jadi kita akan rinci satu-satu. Pertama ada tanah. Pada tahun berjalan ini, tanah tidak mengalami penambahan atau pengurangan, maka saldo awal dan saldo akhirnya sama sebesar 129.220. Dan untuk depresiasinya memang tidak ada karena tanah tidak memiliki depresiasi. Selanjutnya adalah bangunan. Bangunan juga saldo awal dan saldo akhirnya sama karena tidak ada penambahan atau pengurangan. Selanjutnya juga ada depresiasi. Dan untuk depresiasi bangunan rumusnya sama aja dengan cara perhitungannya pada umumnya itu nilai aset dibagi dengan umur manfaat, atau bisa juga aset dikali persentase nilai depresiasi. Di sini 735 juta dibagi umur manfaatnya adalah sebesar 20 tahun dan menghasilkan 736.750. Selanjutnya ada pada mesin. Saldo awalnya pada 31 Desember 2022 sebesar 270 juta. Nah, pada tahun berjalan atau 2023 ini terdapat penambahan mesin butir spheroid sentrifugal 2 buah 46 juta. Maka saldo akhirnya 316 juta. Nah, lalu untuk depresiasinya, depresiasi awalnya sebesar 16.875.000, lalu ditambah dari aset yang baru, tinggal dihitung aja penyusutannya. Dari 46 juta dikali dengan 6,25% atau di sini
persentase depresiasinya lalu dikali dengan bulan perolehan, karena karena mesin ini kan diperolehnya pada bulan pada bulan Februari, maka dikali 11/12 karena tidak full 1 tahun ya. Nah, selanjutnya juga ada di peralatan kantor, saldo awalnya 81 juta, lalu ditambah pada tahun berjalan terdapat penambahan yaitu 1 buah unit komputer Asus All-in PC sebesar 77.500.000, maka saldo akhirnya 88.500.000. Depresiasinya sama seperti yang tadi, saldo awalnya di 20.250.000, penyusutannya di 1.562.500, maka ditambah menghasilkan 21.812.500. Kemudian di perlengkapan kantor juga begitu, sama dengan saldo akhirnya 236.650. Depresiasi perlengkapan kantor menjadi 29.320, dan juga kendaraan saldo akhirnya 685.180.000, dan juga depresiasi kendaraannya dengan saldo akhir 83.307.917. Oke, sebelum ke lembar kerja F2, terdapat catatan temuan audit di sini yang berkaitan dengan kertas kerja F2, yakni penambahan aset tetap diperoleh adalah pada saat pemeriksaan tahun 2023 terjadi kesalahan pencatatan aset tetap, yaitu pembelian 2 mesin butir spheroid sentrifugal secara tunai senilai 46 juta dengan harga per unit 23 juta pada tanggal 6 Februari 2023 tidak dicantumkan ke dalam perolehan aset tetap, dan bukti pembelian tidak dapat diotorisasi dari Dewan Direksi. Oke, itu adalah temuan auditnya untuk lembar kerja F2. Lalu untuk menulisnya bagaimana? Seperti berikut. Ini adalah lembar kerja F2 penambahan aset tetap per 31 Desember 2023. Nah, sebelumnya sudah dilihat ada daftar voucher. Sini yang berkaitan dengan penambahan aset tetap ada di voucher 3/3/36, kemudian juga ada di 8/19, kemudian juga ada di 8/24, dan juga di 10/11. Di daftar voucher yang sebelumnya itu tinggal dimasukkan 3/36 ini PT Citos International Tbk menambah 3 buah lemari dinding informasi dengan 1 buahnya itu 7 juta, maka di sini menjadi 21 juta rupiah. Kemudian 8/19 ada CV Mentada Mentadu 2 buah mesin butir spheroid sentrifugal, satunya 23 juta, maka totalnya 46 juta. Kemudian PT Oga Rugi ada 1 buah unit komputer Asus All-in PC 7.500.000. Kemudian PT Bina Citra Pesanan itu ada 2 buah forklift Toyota seharga 56 juta satu itemnya. Nah, beli 2 menjadi 112 juta, maka dijumlahkan menjadi 186.500.000. Berikutnya adalah tisar tambahannya. Di sini tinggal kita klasifikasikan antara bangunan, mesin dan peralatan pabrik, kendaraan, dan juga peralatan kantor. Maka 3/36 atau 3 buah lemari dinding informasi diklasifikasikan sebagai peralatan kantor. Kemudian yang 8/19 2 buah mesin sentrifugal diklasifikasikan menjadi mesin dan peralatan pabrik.
dan juga 8-24 atau 1 unit komputer Asus All-in-PC diklasifikasikan menjadi peralatan kantor, dan juga 2 buah forklift Toyota sebesar 112 juta kita klasifikasikan menjadi kendaraan. Nah, ini kita berikan tick mark N karena sudah benar apa yang diperoleh dari informasi di daftar voucher. Ini sudah dilakukan vouching dan benar. Kemudian juga jumlahnya dihitung dan dilakukan voting, tick mark voting, yaitu V kebalik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk kertas kerja F3 mengenai penghentian aset tetap. Di sini PT Cantika untuk penghentian aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 menurut auditor di sini kami menemukan penghentian aset tetap untuk jenis aset Daihatsu Truck Himax tahun perolehan 2016-2017. Tanggal diperolehnya adalah tanggal 24 April 2020, lalu untuk tanggal dihentikannya adalah tanggal 7 bulan 10 2023. Lalu untuk metode dan tarif depresiasi menggunakan garis lurus 12,5%. Untuk tarifnya kami dapatkan dari peraturan Kementerian Keuangan. Lalu untuk harga perolehannya sebesar 774.565.000 rupiah. Untuk akumulasi depresiasinya ini sebesar 74.553.802 rupiah. Ini dari mana? Dari harga perolehan dikalikan dengan tarif 12,5%, lalu dikalikan dengan 41/12. Untuk nilai bukunya sendiri adalah 100.011.198 rupiah. Ini didapatkan dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi, mendapatkan nilai buku sekian. Lalu untuk kas yang diterima sebesar 83.500.000 rupiah. Ini merupakan uang yang kita terima. Jadi kan di sini PT Cantika kan menghentikan truk kan. Nah, di sini kan berarti dia menjual. Nah, kas yang diterima oleh si PT Cantika sebesar 83.500.000 rupiah. Lalu di sini didapatkan rugi sebesar 16.511.198 rupiah. Nah, untuk kita bisa tahu nih laba atau rugi itu dari mana. Di sini kas yang diterima dikurangi dengan nilai bukunya. Karena kas yang diterima itu lebih kecil daripada nilai buku si aset, maka PT Cantika mendapatkan rugi sebesar 16.511.198 rupiah. Lalu di sini juga kami memberikan tick mark untuk tanda ke atas itu penjumlahan telah diperiksa. Lalu untuk tanda ke atas 2 kali itu penjumlahan mendatar dan menurun telah diperiksa. Lalu untuk I artinya telah ditelusur ke kartu aktiva tetap. Lalu untuk Y itu artinya telah dilakukan penghitungan ulang. Lalu untuk H telah ditelusur ke jurnal penerimaan kas. Dan terakhir adalah tick mark J yang artinya adalah penghentian penjualan aktiva telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengujian depresiasi pada aset tetap atau F4, bagian F4. Jadi di sini ada jenis aset tetap, harga perolehan, tarif, depresiasi tahun 2023 dan jumlahnya. Jadi di sini ada bangunan, depresiasi setahun penuhnya ada 735 juta. Itu dari saldo awal bangunan prosedur audit kita ambil dari sini. Nah, bisa kita lihat saldo awalnya ada 735 juta. Lalu kita balik lagi ke sini, ada tarifnya. Tarifnya kita bisa lihat di daftar aset tetap, yaitu 5%. Lalu kita balik ke F4.
depresiasi tahun 2023-nya itu dari harga perolehan dikali tarif, yaitu ini dikali dengan ini. Lalu tambahannya 0 karena tidak ada tambahan, dan penghentiannya sebesar 190 juta. Itu kita dapat dari temuan audit kita. Bisa kita lihat di sini. Nah, jadi ini ada pemeriksaan ditemukan kesalahan dalam pengakuan kepemilikan. Terdapat perbedaan nama kepemilikan bangunan pabrik di Semarang PT Cantika atas surat kepemilikan bangunan pabrik di Semarang dengan tanggal perolehan 12 bulan Maret 2020 bukan milik PT Cantika, tetapi kepemilikan tersebut atas nama Imam Fuji Raharjo dengan nilai aset 190 juta. Nah, ini tadi. Lalu kita balik lagi ke F4. Lalu di sini ada depresiasinya. Di sini kita bisa lihat hasil dari depresiasi, yaitu dari harga perolehan dikali dengan tarif depresiasi setahun penuhnya. Lalu di sini ada penjumlahannya, maka penjumlahannya 46.250.000. Nah, sini ada F1-nya, ini akumulasi depresiasinya. Kita pindahkan ke F1. Jadi itu tadi perhitungan kita. Di sini. Kita balik lagi ke bagian F4. Di sini ada mesin. Mesinnya 270 juta. Ini sama saja seperti tadi. Kita lihat di prosedur audit. Nah, mesinnya segini saldo awalnya. Ini sama saja seperti tadi. Dapat dari sini. Daftar aset tetap kita. Dan ini hasil dari penjumlahannya dikali. Lalu ada tambahan. Nah, tambahan ini karena ada penambahan mesin. Kita lihat lagi. Tuh. 2 buah mesin butir spheroid. Kita lihat di sini. Kita tulis di sini, dan ini penghasilan dari tarif depresiasi setahun penuh pada mesin dikali dengan 11/12. Kenapa 11/12? Itu karena dimulai pada bulan Februari. Jadi Februari ke Desember itu ada 11 bulan per 12 bulan per setahunnya ini. Maka hasilnya 5,73%. Dan ini penghasilan dari kalian tarif dengan harga perolehannya. Tidak ada penghentian. Lalu di sini ada hasilnya. Ini sama saja, kita pindahkan ke F1 tadi, teman-teman. F1. Nah, sama kan hasilnya? Oke, kita lihat lagi di F4. Peralatan kantor juga sama ya. Peralatan kantor, penghitungannya sama. Ini tadi, seperti yang atas. Lalu tambahannya juga sama. Ini ada di sini. Nah, ada 1 unit komputer Asus 7,5 juta. Kita pindahkan ke sini. Lalu ini juga sama. Dari tarif depresiasi setahun penuhnya dikali dengan 10/12. Karena dimulai dari bulan Maret ke Desember itu 10 bulan. Bisa kita lihat di sini. Nih. Dimulai di bulan Maret. Kita balik lagi ke F4. Ini penghasilannya, perkaliannya, dan ini penjumlahannya dari 20.250.000 ditambah dengan 1.562.500.
Lalu kita pindahkan ke F4 juga, ke F1 juga. Nah, di sini juga sama perlengkapan kantor sama seperti tadi. Ini dari prosedur auditnya, harga awalnya, lalu ini dari daftar asetnya 12,5%. Terus ini dari perkaliannya. Ini tambahannya. Kita lihat tambahannya ada 25 juta. Itu dari nih. 25 juta perlengkapan kantor. Dari 21 ditambah dengan 4 juta. 3 buah lemari dinding dan 2 buah nakas. Maka 25 juta. 25 juta. Dan di sini juga dari tarif dikali dengan 11/12 karena dimulai dengan bulan Februari. Lalu ini hasil dari perkaliannya, dan ini penjumlahannya, tinggal ditambah saja. Dan terakhir ada kendaraan, sama seperti tadi juga. Ini juga kita didapatkan dari aset tetapnya, ini perkaliannya. Lalu ini tambahannya, kendaraan karena ada penambahan kendaraan. Ini 2 buah forklift Toyota. Lalu ini dimulai dari bulan Februari. Ini hasil dari perkaliannya. Dan di sini ternyata ada penghentiannya. Kita lihat. Nih. Penyusutan, 2 buah penyusutan. Terus 43%. 43% kenapa kita bisa tahu 43%? Karena ini kita perkalian dari 12,5 dari tarif depresiasi setahun penuhnya dikali dengan 41/12. Jadi 41 itu dari masa kepemilikannya. Setelah dihitung ternyata sudah memiliki 41 bulan. Lalu kita kalikan dengan 12 atau setahunnya, maka hasilnya 43%. Ini pun penghasilan dari harga perolehan dikali dengan tarifnya. Maka kita bisa lihat di sini dari penjumlahan semuanya. Penjumlahan dengan ini depresiasi dan tambahan. Maka hasilnya 83.307.917 rupiah. Dan ini F1, kita pindahkan ke F1 kita bisa lihat di sini. Semuanya itu kita pindahkan ke F1. Dan ini penghitungannya F4. Oke. Berikutnya terkait dari kertas kerja audit aset tetap. KPFFYS pada tahun 2023 baru melakukan audit laporan keuangan untuk PT Cantika. Sebelum melakukan audit tersebut, auditor sudah meminta daftar dokumen-dokumen terkait untuk audit tersebut. Nah, untuk dokumen terkait yang sudah diminta oleh auditor itu ada dokumen daftar aset tetap yang dibutuhkan, kemudian daftar voucher-voucher pembelian selama periode tahun berjalan. Kemudian dari dokumen laporan keuangan ada dokumen neraca, laba rugi, kemudian dokumen arus kas. Nah, untuk audit aset tetap ini, auditor juga sudah melakukan wawancara dengan klien untuk akumulasi depresiasi dan metode yang digunakan, yang mencakup saldo awal, tambahan, penghasilan, kemudian juga saldo akhir. Nah, auditor juga sudah melakukan kebenaran dari penjumlahan, sudah dilakukan pemeriksaan, dan sudah ditelusur saldo akhir tersebut ke working trial balance. Nah, kemudian juga
sudah melakukan telusur saldo-saldo individual ke kartu Aktiva Tetap. Untuk audit daftar aset tetap ini berikut untuk daftar aset tetap yang sudah diberikan oleh klien. Untuk daftar aset tetap senilai total yaitu 2 miliar. Berikut untuk daftar voucher yang sudah diberikan oleh klien. Kemudian auditor juga sudah melakukan vouching terhadap daftar aset tetap yang sudah diberikan oleh PT Cantika. Pada vouching tersebut ditemukan beberapa temuan yang akan disesuaikan pada kertas kerja aset tetap. Untuk aset tetap PT Cantika, berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2023, aset tetapnya bernilai 2 miliar yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin, peralatan kantor, juga perlengkapan kantor dan kendaraan. Dari hasil pemeriksaan auditor untuk pemeriksaan tanah ya sudah dilakukan pemeriksaan mulai dari surat berharga, kemudian dari dokumen-dokumen terkait. Untuk tanah, saldo awal 129.220.000, tidak ada penambahan dan pengurangan karena dokumennya dari bukti-bukti audit juga sudah sesuai. Berikutnya untuk bangunan. Nah, untuk bangunan di sini nilai saldo awalnya itu senilai 735 juta. Terjadi pengurangan 190 juta karena pada saat pemeriksaan auditor menemukan hasil temuan bahwa dari audit bangunan aset tetap ini ditemukan kesalahan dalam pengakuan kepemilikan. Nah, dari temuan ini terdapat perbedaan nama kepemilikan bangunan pabrik di Semarang oleh PT Cantika, yang seharusnya aset tersebut atas nama PT Cantika, namun pada surat berharga itu auditor menemukan kepemilikannya terdapat perbedaan, melainkan atas nama Imam Puji Raharjo dari pegawai PT Cantika. Dari hasil temuan ini, auditor juga sudah meminta konfirmasi kepada klien bahwa terdapat kesalahan dalam pengakuan nama kepemilikan. Berikut untuk bukti yang didapat auditor untuk audit dari bangunan, terdapat perbedaan nama kepemilikan. Oleh karena itu, auditor melakukan jurnal koreksi untuk temuan tersebut. Jurnal koreksi yang pertama yaitu untuk mencatat penghapusan dari aset tetap PT Cantika. Jurnalnya yaitu aset tetap bangunan pada aset tetap bersih senilai 190 juta. Kemudian untuk jurnal koreksi mencatat aset tetap nama kepemilikan yang benar yaitu jurnalnya aset bangunan pada hutang kepada Imam Raharjo senilai 190 juta. Maka saldo akhir untuk bangunan pada tahun 2023 itu senilai 545 juta. Di sini diberikan tick mark, telah dilakukan vouching dan perhitungan ulang, juga sudah dilakukan cross-putting untuk penjumlahan telah diperiksa dengan benar. Kemudian untuk akumulasi depresiasi dari bangunan. Untuk akumulasi depresiasinya berdasarkan dari wawancara yang sudah dilakukan auditor ke klien yaitu PT Cantika. PT Cantika menggunakan metode depresiasi garis lurus. Untuk bangunan masa manfaatnya yaitu 20 tahun, kemudian untuk tarifnya yaitu sebesar 5%. Nah, untuk saldo awalnya didapat dari prosedur audit untuk pengujian kewajaran yang sudah auditor hitung sebelumnya. Prosedur audit pengujian kewajaran ini dilakukan auditor untuk mengecek apakah nilai akun-akun aset tetap tersebut sudah sesuai dengan nilai kewajaran dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian untuk mengetahui kewajaran dari suatu akun-akun Aktiva dan menilai kewajaran untuk depresiasi. Untuk akumulasi biaya tambahannya berdasarkan dari kertas kerja pengujian depresiasi sebelumnya sudah dihitung oleh auditor yaitu 46.250.000 untuk bangunan karena ada penggantian bangunan 190 juta dan depresiasinya yaitu 9.500.000 karena tadi terdapat temuan perbedaan kepemilikan.
Maka di sini diberikan tick mark telah dilakukan perhitungan ulang untuk akumulasi depresiasi. Untuk saldo akhirnya yaitu dari saldo awal ditambah akumulasi biaya tambahan, yaitu untuk bangunan saldo akhirnya sebesar 83 juta untuk akumulasi depresiasinya. Nah, berikutnya aset tetap mesin. Berdasarkan hasil telusur dari auditor, untuk mesin terdapat penambahan karena adanya pembelian mesin di periode tahun berjalan, namun pembelian mesin tersebut sudah dicek ke dalam daftar voucher. Di sini ada pembelian mesin 2 buah mesin butir spread sentrifugal dengan nilai per unitnya yaitu 23 juta. Dan total ada 22 unit, jadi nilainya yaitu 46 juta. Untuk pembelian mesin, auditor juga sudah mencatat ke dalam kertas kerja penambahan aset tetap di sini yaitu 46 juta. Maka untuk saldo akhir pada tahun 2023 untuk mesin yaitu 316 juta dan diberikan tick mark, telah dilakukan vouching dan telah dilakukan cross voting. Untuk metode depresiasinya yaitu untuk mesin menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya 16 tahun dan untuk tarifnya yaitu 6,25%. Untuk saldo awalnya dari prosedur audit pengujian kewajaran untuk yang akumulasi depresiasi yaitu 16.875.000. Berikut dari harga saldo awal dibagi masa manfaat yaitu 16 tahun. Kemudian untuk akumulasi biaya dapat dari kertas kerja pengujian depresiasi yaitu 19.510.417. Nah, dari pengujian depresiasi ini terdapat tambahan untuk pembelian aset tetap mesin dengan nilai depresiasinya pada tahun 2023 senilai sekian. Nah, oleh karena itu maka kita berikan tick mark telah dilakukan perhitungan ulang dan untuk saldo akhirnya senilai 36.385.417.000. Nah, untuk temuan mesin ini auditor juga menjadi temuan karena pada saat pemeriksaan untuk tahun 2023 terjadi kesalahan pencatatan aset tetap yaitu pembelian 2 buah unit mesin tadi senilai 46 juta, tetapi untuk pembelian mesin tersebut belum dicantumkan ke dalam perolehan aset tetap yang ada di daftar aset tetap. Untuk daftar voucher yang sudah diperiksa dan faktur pembeliannya juga itu tidak terdapat tanda tangan dari otorisasi pejabat yang berwenang. Nah, tidak ada di daftar aset berikut, maka pembelian mesin tersebut menjadi temuan dari auditor karena belum dilakukan pencatatan dan tidak terdapat bukti otorisasi dari dewan direksi yang terkait. Berikut untuk bukti dari pembelian faktur pembelian untuk mesin yang tidak terdapat tanda tangan dari dewan direksi terkait untuk otorisasinya. Nah, maka untuk saldo akhir dari mesin yaitu sebesar 316 juta karena sudah dilakukan vouching dan sudah dilakukan cross voting dan perhitungan ulang. Untuk akumulasi depresiasi dari mesin itu menggunakan metode garis lurus selama 16 tahun. Nah, berikutnya yaitu untuk peralatan kantor. Nah, untuk peralatan kantor nilai awalnya yaitu untuk saldo awalnya 81 juta. Kemudian untuk peralatan kantor di sini bertambah sebesar 7.500.000. Nah, 7.500.000 ini dari
terjadi pembelian satu buah unit komputer Asus All-in PC sebesar 7.500.000. Ini dari kertas kerja penambahan aset tetap. Dan untuk saldo akhirnya pada tahun 2023 itu nilainya 88.500.000 rupiah. Untuk akumulasi depresiasinya dengan total saldo akhirnya itu 42.062.500 rupiah dan sudah dilakukan perhitungan ulang dan diberikan tik mark. Berikutnya untuk perlengkapan kantor. Untuk perlengkapan kantor yaitu saldo awalnya 211.650.000. Dari hasil pemeriksaan audit aset tetap ini, untuk perlengkapan kantor dan juga sudah ditelusur ke bukti-bukti terkait bahwa dari perlengkapan kantor ini terdapat penambahan 21 juta. Dari bukti daftar voucher untuk penambahan 21 juta, yaitu pembelian 3 buah lemari dinding informasi yang dibeli secara tunai. Kemudian untuk perlengkapan kantor di sini juga berkurang 12 juta. Dari hasil audit auditor terdapat temuan untuk perlengkapan kantor yang ternyata aset tetap tersebut sudah rusak namun masih diakui sebagai aset tetap oleh PT Cantika, yang seharusnya sudah tidak bisa diakui sebagai aset tetap karena aset tetap tersebut sudah rusak dan sudah tidak bisa digunakan oleh PT Cantika. Berikut untuk bukti auditnya, yaitu ada aset rusak, aset meja kantor, dan aset lemari. Nah, untuk aset meja kantor ini, untuk aset meja kantor yang rusak dengan nilai 5 juta rupiah, maka di sini auditor melakukan jurnal koreksi untuk aset rusak. Yaitu akumulasi penyusutan terhadap rugi dari aset rusak. Akumulasi penyusutannya dari aset meja kantor untuk nilai harga perolehannya dikurang oleh nilai buku dari rugi aset rusak, yaitu 3.125.000. Nah, nilai buku tersebut dihitung dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Maka untuk jurnal koreksinya, akumulasi penyusutan di debit 1.875.000, kemudian rugi aset rusak di debit 3.125.000 pada aset rusak satu meja kantor, yaitu asetnya bernilai di kredit 5 juta. Nah, kemudian untuk aset rusak lemari juga sama, untuk auditor melakukan jurnal koreksi terhadap aset rusak tersebut, yaitu akumulasi penyusutan 2.625.000 di debit, rugi aset rusak 4.375.000 di debit pada aset satu lemari dinding informasi. Untuk harga perolehannya itu senilai 7 juta rupiah. Berikutnya untuk kendaraan. Nah, untuk kendaraan ini saldo awalnya dari PT Cantika yaitu 573.130.000. Dan untuk auditor sudah melakukan pengecekan terhadap aset kendaraan bertambah 112 juta. Untuk penambahan kendaraan ini karena adanya pembelian di tahun berjalan, yaitu senilai 112.000 untuk 2 buah Toyota forklift dengan nilai per unitnya 56 juta. Nah, kemudian di sini kendaraan berkurang senilai 174.565.000 dari penghentian aset karena kendaraan dari Daihatsu Truck Hilux dijual, dilakukan penjualan oleh PT Cantika namun belum dicatat di dalam penyesuaian laporan keuangan. Nah, untuk saldo akhirnya senilai 23 juta. Saldo akhir. Nah, untuk saldo akhirnya pada tahun 2023 senilai 510.565.000. Nah, berikut ini merupakan temuan audit dari
penjualan Daihatsu truk Hilux yang menjadi temuan auditor pada tanggal perolehannya itu tanggal 24 bulan April 2024. Nah, di sini auditor menemukan bahwa PT Cantika belum melakukan pencatatan penyesuaian atas penjualan aset tersebut senilai 83.500.000 untuk nilai aset tersebut yang dijual. Oleh karena itu, auditor juga melakukan koreksi untuk mencatat kas Rp83.500.000, kemudian rugi penjualan aset sebesar Rp16.511.198.000 itu dari laba rugi dari nilai kas yang diterima dikurangi oleh nilai buku dikurangi kas yang diterima. Nah, pada aset tetap Rp174.565.000. Berikut untuk jurnal mencatat rugi penjualan. Oleh karena hal tersebut, kita berikan tick mark. Telah dilakukan vouching dan corresponding juga penjumlahan telah diperiksa dengan benar. Untuk akumulasi depresiasi dari kendaraan tersebut masih menggunakan metode depresiasi garis lurus, kemudian untuk masa manfaatnya itu 8 tahun dengan tarif penyusutan 12,5%. Untuk saldo awalnya yaitu sebesar Rp71.641.250 dari prosedur audit pengujian kewajaran. Berikut untuk prosedur audit pengujian kewajarannya. Di sini juga terdapat penghentian karena untuk kendaraan tersebut terjadi penjualan di periode tahun berjalan namun belum dilakukan pencatatan pada daftar laporan keuangan. Oleh karena itu untuk saldo akhirnya itu sebesar Rp154.949.167. Berikut untuk saldo akhir pada tahun 2023 berdasarkan audit yang sudah dilakukan, yaitu untuk aset tetap senilai Rp1.809.935.000 dan untuk saldo akhir berdasarkan audit yang telah dilakukan pada aset tetap PT Cantika tahun 2023 yaitu senilai Rp307.174.167 untuk saldo akhir dari depresiasi. Nah, untuk saldo akhir di sini kita sesuaikan di trial balance, kita cek Rp372.000.000. Nah, di sini untuk per buku 31 Desember tahun 2023. Kemudian untuk akumulasi biaya tambahannya di trial balance 2 yaitu Rp200.201.666.000 untuk beban depresiasi untuk tahun 2023 dengan total akhir untuk laba rugi dari bersih tahun berjalan yaitu untuk tahun 2023 sebesar Rp388.287.135.000. Nah, untuk saldo akhir tahun 2023 per audit untuk aset tetapnya Rp1.809.935.000. Kita sesuaikan di trial balance untuk neracanya untuk tahun 2023-nya. Nah, auditor sudah melakukan penyesuaian terhadap saldo aset tetap bersih sesuai dengan kertas kerja audit yang sudah dilakukan. Juga sudah dilakukan pemeriksaan terkait dengan nilai aset laporan keuangan PT Cantika yang sudah diaudit. Untuk total asetnya jadi senilai Rp4.749.935.000. Baik, berikut untuk audit aset tetap dari PT Cantika untuk pembahasan dari kertas kerja aset tetap. Sekian untuk audit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.